Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat siang. Shalom. Shalom. Haleluya. Berapa banyak yang percaya di tempat ini, kita semua diberkati, amin. Haleluya, kita yang diberkati bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih salam kiri kanan depan belakang, katakan shalom, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, kita sorakan haleluya. Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama angkat pujian ini, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Boleh acungkan kedua jempolnya, katakan Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Mari bersemangat lebih lagi nyatakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Kau teramat baik bagi kami. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, bersama nyatakan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh. Sungguh amat baik bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan sepanjang minggu yang lalu sampai kepada minggu ini ya Tuhan Yesus. Kami mau datang Tuhan,
Kami menaikkan syukur kami ya Tuhan. Kami membawa persembahan yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya berkenanlah Engkau Tuhan hadir pada siang hari ini Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan. Memberikan pengertian yang baru kepada setiap kami Tuhan. Hikmat yang baru yang baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, melalui ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau menyertai Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, ibadah ini Tuhan tidak sama Tuhan seperti ibadah-ibadah yang lalu Tuhan. Ada kekuatan yang baru Tuhan, ada hikmat yang baru Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat alat listrik yang kami pakai Tuhan, listrik, sound system, alat musik dan alat multimedia ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, gedung ini Tuhan, dari lantai 1 hingga rooftop Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau lawat setiap kami ya Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap persembahan yang kami berikan kepadamu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, umat-Mu yang sedang menuju ke tempat ini Tuhan, kiranya Engkau tibakan ke tempat ini Tuhan dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami datang bersama-sama di tempat ini memuji meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini setiap kami ya Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersama-sama umat pilihan Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kuasa-Mu Tuhan Yesus, Kuasa-Mu yang mengubahkan setiap kami ya Tuhan. Kuasa-Mu memulihkan. Kau hadir dalam hati kami ya Tuhan. Setiap langkah kami Tuhan, Engkau perhatikan ya Tuhan. Engkau yang mengatur setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolong kami, Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah. Kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya
Bapak Ibu Saudara nyatakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Mari imani pujian ini Bapak Ibu Saudara. Dia selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Dan kami mengangkat tangan kami Tuhan, ku berserah. Kami menaruh percaya kami Tuhan, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Percaya mujizat Tuhan nyata bagi setiap kita. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Dan kami mengatakan Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu Haleluya. Segala pujian kami naikkan Tuhan hanya kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkau saja yang layak kami tinggikan. Haleluya.
Kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus hadir bagi setiap kami ya Tuhan. Kekuatan-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu menguatkan dan memulihkan kami ya Tuhan, membebaskan setiap kami ya Tuhan. Oh ya mari kita tinggikan Tuhan. Mari angkat suaramu puji Tuhan. Oh ya lawat kami ya Tuhan. Besarlah Tuhan, Kau layak dipuji, Kau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Segenap jiwa kami ya Tuhan rindu kepadamu ya Tuhan. Hati kami haus Tuhan, bagai rusa yang merindukan sungai-Mu ya Tuhan. Oh ya Dada ya Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami hidup menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Tuhan Yesus. Dan terus merenungkan Taurat-Mu siang dan malam,
menaikkan pujian-pujian dan penyembahan kepadamu setiap waktu ya Tuhan Yesus. Ya dada pada ya dada pada oh ya dada pada kami menaikkan doa kepada orang yang kami kasihi ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memulihkan hati daripada setiap teman-teman setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh ya dapat akarala bayas ya dapat. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan Yesus. Memberi terang dan garam-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Oh ya dapat ya dapat akarala bayas. Bada bayas ya dapat. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan bagi kami, selamanya Kau Tuhanku ya Tuhan yang terutama di hidupku Tuhan, sungguh-sungguh lagi, mari angkat suaramu, nyatakan selamanya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku ya Tuhan yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, lebih lagi nyatakan selamanya Kau Tuhanku, Kau terutama bagi kami. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di
takasikia raba ya raba. Oh ya raba sanda takasikia raba ya raba ya raba. Oh ya raba ya raba ya raba. Kami memohon lawatan roh Allah bagi bangsa yang kami cintai, Indonesia, yang Tuhan kami yang penuh kasih. Kiranya ada kebangkitan besar atas ekonomi dan setiap aspek kehidupan yang ada di negeri kami sampai Indonesia menjadi kemasyuran bagi nama Tuhan. Dan kiranya roh-Mu ya Allah terus memenuhi para pemimpin bangsa kami yang akan memimpin negara dengan hikmat ilahi dan keberanian dalam mengambil keputusan yang tepat bagi keadilan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan menyertai dan mengurapi hamba-hamba-Mu, secara khusus gembala yang kami kasihi yang ada di keluarga besar GBI Medan Plaza. Sehingga setiap kali hamba-hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, maka Allah bekerja dahsyat. Bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan, kiranya umat-Mu dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah menurut kekayaan kemuliaan Tuhan. Menguatkan dan meneguhkan kami oleh roh-Mu di dalam batin kami, agar menjadi manusia rohani seutuhnya yang menerima seluruh janji-janji Allah. Atas pembangunan rumah Tuhan, rumah persembahan, rumah Bapa kami terus kami serahkan kepada tangan kedaulatan Allah kami yang akan menyelesaikan seluruh pembangunan, terkhusus pembangunan rumah persembahan dapat selesai seumpama sehingga akhir bulan Maret 2024. Bagi Tuhan seluruh kemuliaan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau kami pikirkan. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, sorakan haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan di tempat ini shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Haleluya, berapa banyak merasakan hadirat Tuhan hari ini. Kita semua dilawat, amin. Amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini, ada berapa banyak Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kami rindu mengenal, boleh mengangkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Apakah ada? Jangan malu-malu. Haleluya, kita semua ada jemaat setia, amin. Boleh katakan kiri kanan. Mari kita bawa teman-teman kita datang ke tempat ini. Mari kita bawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Haleluya. 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 Mari kita bangkitkan roh kita yang ada dalam setiap kita untuk kita menuai jiwa-jiwa di tempat ini yang percaya, kata amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari kita maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Percaya kemenangan kita, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Boleh lambaikan tanganmu, kemuliaannya telah dicurahkan, kuasa mujizat, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Lebih semangat lagi, nyatakan bangkit. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan,
bersoraklah. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu sekarang nyatakan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari kita maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, mari kita rebut bangsa-bangsa. Bagimu Tuhan, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, mari kita rebut bangsa-bangsa. Bagimu Tuhan, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang. Kami menang bersamamu Tuhan. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan, maju berperang, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan, maju berperang, maju berperang. Umat pemenang, haleluya, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Amin, haleluya. Umat menang sorakan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yang mau bermuji Tuhan lebih lagi boleh lambaikan tangannya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, berkuasa di bumi di surga. Tuhan kita luar biasa bagi setiap kita. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Nyatakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan kita hebat, Tuhan kita berkuasa. Dia nyata dalam hidup kita. Dari awal nyatakan bersama. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Amin. Namanya berkuasa, boleh lambaikan dua tangan menyatakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.
bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat. Kami nyatakan tentang Tuhan di tempat ini. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu memuji Tuhan dengan bersukacita. Lebih dahsyat lagi, kita angkat pujian ini. Oh, berkuasa di bumi di surga, nyatakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, Dia berkuasa. Lebih semangat lagi, nyatakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Boleh bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan betapa hebat, Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. lebih dahsyat lagi, nyatakan betapa hebat. Betapa kuat Tuhan kita dahsyat. Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Yes. Kami memuji kebesaran-Mu di tempat ini. Umat pemenang sorakan haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum duduk katakan kiri kanan depan belakang, katakan Tuhan kita itu luar biasa hebat. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita teduhkan hati kita. Kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan berkuasa atas setiap kita, menjadi tuntunan bagi setiap kita yang butuhkan arah dan pertolongan bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki hati kami ya Tuhan Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Kau layak disembah ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar bagi kehidupan kami ya Bapa. Engkau layak disembah dan dipuji ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap kami Bapa. Kami percaya tangan Tuhan yang menguatkan setiap langkah kami. Kami percaya setiap
perkataan Tuhan, melalui firman Tuhan, Engkau pasti menguatkan setiap jalan-jalan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima Apakah kami memuji Engkau ya Bapak? Beragam dengan doa pujian penyembahan itu. Ada nama Tuhan yang ditinggikan. Ada nama Tuhan yang diagungkan ya Bapak. Berkati setiap kami Tuhan. Kalau seminggu ini kami sudah melakukan segala kegiatan kami Bapak. Baik dalam pekerjaan kami, setiap usaha kami, setiap rencana-rencana kami yang akan lakukan di minggu depan Bapak. Berkati dan jamah ya Tuhan. Kami percaya ini Tuhan yang Engkau berikan kehidupan bagi kami, agar kami dapat belajar lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih firman Tuhan yang akan ditabur. Berkati hamba-Mu. Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat kesempatan di tempat ini. Terima kasih buat Gembala dan Bapak yang memberikan kesempatan. Terima kasih Pak Baringin buat dosen saya waktu di STT. Terima kasih. Kita bersyukur di dalam bulan-bulan ini kita diingatkan bagaimana pentingnya firman Tuhan. Kita diingatkan bagaimana pentingnya melakukan firman Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kita dapat memakai firman Tuhan, memberkati kita setiap langkah kita. Bukan karena kekuatan kita. Sering sekali kita menganggap kekuatan kita lebih kuat daripada apa yang kita tahu dari firman Tuhan. Sementara firman Tuhan ini adalah luar biasa. Amin. Di dalam minggu-minggu ini kita diberkati mengenai kebangkitan rohani. Kebangkitan rohani yang kita lihat itu apa yang terjadi di dalam kehidupan pada zaman Yesus. Dan kita percaya Tuhan akan memberikan kebangkitan itu bagi setiap kita. Amin. Kita akan diberkati dengan kebangkitan yang membangkitkan setiap spirit kita. Supaya kita lebih on. Kalau kita di dalam handphone itu di-on-kan. Supaya sinyal-sinyal kerajaan Allah hadir bagi setiap kita. Amin. Saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Mari kita sama-sama membaca. Kisah 4 ayat 29 sampai 31. Ayat 29 saya akan baca nanti Bapak Ibu ayat 30. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bapak Ibu. Ayat 31 sama-sama. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini adalah satu topik bagaimana rasul-rasul berserta jemaat-jemaat berdoa. Bagaimana mereka ada ancaman Bapak Ibu. Memberitakan kerajaan Tuhan ini pun ada ancaman. Seperti salah satu contohnya di dalam memberitakan bahwa Yesus yang telah mati itu atau Roh Kudus yang hadir bagi mereka. Mereka menimbulkan keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Inilah inti dari nats ini. Bagaimana mereka di dalam ancaman bahwa ahli-ahli Taurat pada saat itu memanggil mereka. Melakukan satu, kalau sekarang itu tanya jawab. Tanya jawab bagi orang-orang yang memberikan satu statement. Tanya jawab itu dimulai dengan Petrus dan Yohanes, Bapak Ibu.
Ini salah satu ayat yang kita lihat tadi di Januari dan Februari. Tanya jawab itu seperti ini Bapak Ibu. Kita ke bawah sebentar. Ya. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agung. Ini statement-statement Petrus bersama-sama dengan Yohanes. Di ayat 4 dia katakan, pasal 4 ayat 1, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara dengan orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pegawai bait Allah serta orang-orang Saduk. Ini adalah orang-orang yang ahli dalam hukum Taurat. Mereka adalah orang-orang ahli, menganggap ajaran yang dilakukan pada Petrus dan Yohanes itu sudah tidak sesuai dengan lagi yang mereka pelajari Bapak Ibu. Jadi apa artinya? Petrus itu membuka statement-statement. Apalah statementnya? Di ayat 8 dikatakan bahwa dengan penuh Roh Kudus Petrus berkata, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang sudah diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit. Yang pertama mereka mengutarakan pemberitaan firman Tuhan. Yang kedua mereka melakukan penyembuhan bagi orang sakit Bapak Ibu. Ada kuasa katanya. Ada kuasa dari Yesus, orang Nazaret itu, yang engkau salibkan itu, bangkit dari Allah dan diantara orang mati. Inilah statement-statement yang diucapkan Petrus bersama-sama dengan Yohanes. Dan statement ini menurut ahli-ahli pada situ tidak masuk akal. Gimana seorang yang sudah mati itu bisa menyembuhkan? Bagaimana orang yang sudah tidak ada bisa menyembuhkan? Artinya apa? Mereka tidak yakin dengan kuasa itu. Dan kita lihat inilah salah satu ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ada keberanian. Ada keberanian untuk menyampaikan kabar baik. Amin. Keberanian untuk menyampaikan sesuatu. Apa ciri-cirinya? Dari pasal ini kita lihat. Ciri dari kebangkitan rohani adalah satu, ada keberanian Bapak Ibu. Amin. Pada saat ada keberanian, di situ kita berani memulainya. Memulai apa? Memulai menyampaikan sesuatu mengenai apa yang sudah dilihat, apa yang sudah dirasakan, itu disampaikan langsung. Kita tahu 3,5 perjalanan mereka bersama-sama Tuhan Yesus banyak sekali yang sudah dilakukan. Ada orang yang sakit disembuhkan, ada orang yang buta dicelikan matanya, ada orang yang lumpuh bisa berjalan Bapak Ibu. Ada orang yang kerasukan keluar dan masuk ke dalam babi dan masuk ke dalam jurang. Itu artinya ada pelepasan yang sudah dilakukan. Ada satu yang membuat sesuatu itu berani untuk melakukan sesuatu. Di dalam ayat 29 dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berarti ini bukan sekedar ancaman biasa Bapak Ibu. Ini ancaman-ancaman yang serius. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu, berarti tidak satu ya, keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ancaman-ancaman ini adalah satu pergumulan mereka pada saat itu Bapak Ibu. Ada satu permasalahan bagi mereka. Kita percaya firman Tuhan berkata, setiap permasalahan kita akan mendatangkan ketekunan. Kita akan menjadi tahan uji. Kita akan mempunyai pengharapan. Pengharapan yang besar itulah yang kita harapkan. Biarlah itu hadir bagi kita untuk semua di tempat ini. Amin. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu pengharapan itu seperti apa? Pengharapan itu seperti sauh Bapak Ibu. Sauh itu kalau bahasa yang lain jangkar. Kalau kita orang-orang muda angker bir katanya kalau waktu zaman kita dulu ya. Jadi sauh jangkar ini itu menancap untuk dasar laut. Untuk suatu kapal supaya dia tidak terombang-ambing, dia harus meletakkan sauhnya ke bawah. Kita percaya satu kejadian yang luar biasa di tahun 2004 mungkin ya, itu waktu terjadi tsunami di Aceh. Ada satu terjadi tsunami di Aceh, kita lihat ada satu kapal laut PLN namanya. Kapal laut ini ada di pinggir pantai. Sewaktu terjadi tsunami, dia bergoyang.
Sesudah tsunami itu meluapkan airnya, kapal ini terombang masuk ke dalam kota. Bapak Ibu kalau melihat suatu daerah itu mungkin terkagum-kagum melihatnya. Kenapa? Karena kenapa bisa kapal segitu besar? Bukan kapal-kapal penangkap ikan Bapak Ibu. Kapal yang begitu besar itu ada di tengah kota Bapak Ibu. Sebegitu besarnya lah ombak yang muncul yang melontarkan kapal PLN ini. Suatu kapal ini terlontar ke kota. Biasanya kan kalau air itu, tsunami itu terjadi, balik lagi airnya ke laut Bapak Ibu. Berarti dia harus membawa jangkarnya tadi untuk terayun-ayun sampai kemana? Kemana kapal ini terpa sama ombaknya. Sampai di tengah kota, nggak nyampe dia ke pinggir pantai lagi. Di kota itulah dia jadi berlabuh Bapak Ibu. Kita bayangkan pasti ada peran sau ini atau jangkar ini. Dia untuk sangkut di dalam perkotaan tadi. Artinya apa? Sau itu meletakkan satu benda supaya tidak terombang-ambing lagi. Tapi begitu besarnya tsunami yang terjadi 8 skala 8,6 ya, segitu besarnya. Kalau memang diperkirakan itu kalau ada bubur digoncang-goncang gini, wah bisa jadi lebih hancur itu. Saya tahun 2018 ke tempat itu, saya lihat, waduh luar biasa sekali. Kuasa Tuhan ini luar biasa sekali. Saya terbayang sau tadi yang begitu dia membuat kapal tadi bisa tenang. Itu menjadi terlempar ke kota dan sangkut di kota. Dan itu salah satu yang luar biasa sekali. Sau ini membuat kita punya pengharapan kepada Tuhan kita. Amin. Kita mempunyai pengharapan. Seperti itulah pengharapan kita yang kita harapkan. Jadi setiap ancaman-ancaman itu kita harus bayangkan ada pengharapan yang baru. Amin. Setiap pergumulan kita bukan kita menjadikan jatuh Bapak Ibu. Tapi membuat kita terangkat naik. Itulah yang kita rindukan. Karena apa? Setiap pergumulan kita menambahkan ketekunan bagi kita. Membuat kita tahan uji. Membuat kita punya pengharapan kepada Allah kita. Tuhan kita Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Ancaman, pergumulan itu memang harus terjadi bagi hidup kita. Karena apa? Karena kita harus berani Bapak Ibu. Ancaman ini seperti pergumulan hidup kita harus berani keluar Bapak Ibu. Kita harus berani keluar dari setiap zona-zona kita yang nyaman Bapak Ibu. 3,5 tahun murid-murid Tuhan Yesus kan aman-aman Bapak Ibu. Ada yang disembuhkan, wah semangat. Ada orang yang mati, bangkit, wah semangat semua murid-murid Tuhan Yesus ini. Suatu Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat, wah luar biasa sekali pengikut-pengikutnya. Masuk murid-muridnya pada saat itu. Dan itu adalah satu zona nyaman Bapak Ibu. Belum ada ancaman. Belum ada sesuatu yang mengganggu pikiran mereka. Belum ada sesuatu yang mengganggu kesehatan mereka. Belum ada sesuatu yang mengganggu pikiran mereka. Dengan problem-problem yang ada di depan mereka. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Itulah satu zona nyaman Bapak Ibu. Tapi kalau kita di zona nyaman tidak ada permasalahan hidup kita. Itu pun kurang baik juga Bapak Ibu. Kenapa? Kehidupan diawali dari akhir zona nyaman. Jadi kehidupan kita harus bisa melangkah dari zona nyaman kita Bapak Ibu. Harus kita berani untuk memulai. Pergumulan-pergumulan kita itulah sebagai pendorong untuk kita berani melewati zona nyaman kita. Kadang-kadang zona nyaman itu yang membuat kita tidak terpikir Bapak Ibu. Membuat kita tertidur Bapak Ibu. Kadang-kadang zona nyaman tadi membuat kita, udah kan, ada masih stok di kantong kita, ada masih stok di tabungan kita, aman, nggak apa-apa, masih bisa. Tiba-tiba waktu COVID, anak-anak sekolah 2 minggu, anak-anak libur katanya, libur di rumah 2 minggu, 2 minggu libur, nyaman. Tiba-tiba diperpanjang PSBB katanya, hampir 2 tahun Bapak Ibu, hampir 2 tahun.
kita juga berpikir bagaimana kita mau menyambung kehidupan kita. Sementara anak-anak kita perlu wifi untuk pembelajaran Bapak Ibu. Anak-anak kita mau perlu ujian Bapak Ibu. Pada saat itu ujian tidak ada bimbingan tes Bapak Ibu. Bimbingan tes yang ada itu semua online, Zoom. Apakah bisa mengikutinya? Harus bisa Bapak Ibu. Harus diulang lagi pelajaran-pelajarannya. Tidak lagi mengharapkan ada tatap muka pembelajaran. Jadi zonanya sudah berbeda Bapak Ibu. Zonanya sudah berubah. Jadi kita yang harus berani untuk melewati zona-zona itu. Amin. Begitu juga dengan Tuhan Yesus tadi. Wah, ada Tuhan Yesus, ya ada pemimpin kita, ya udah pemimpin kita dulu. Jadi kita harus berani untuk memulai sesuatu yang baru. Amin. Apa penghalang kita untuk memulai yang baru? Ada 4 penghalang kita. Ada 4 kunci yang dapat melakukan terobosan dari zona nyaman yang sangat mendasar Bapak Ibu. Ada satu yang harus kita tolak. Jaim. Katakan jaim. Jaga image. Murid-murid Tuhan Yesus juga seperti itu Bapak Ibu. Wah, udah hebat kan, bisa membangkitkan orang mati. Di mana ada pernah bisa dibangkitkan orang mati? Wah, hebat. Gengsi juga begitu. Gengsi, jangan ada gengsi. Gengsi yang membuat kita kadang-kadang, wah, kamu kan belum apa-apanya dibandingkan dengan kita. Gengsi Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita lihat waktu ada orang yang cacat datang, waktu dalam Alkitab dikatakan, "Hai Yesus, anak Daud, tolonglah saya." Sementara murid-murid Tuhan Yesus berkerumun seperti Mayor Teddy berkerumun untuk mengawal pimpinannya. Gak boleh dekat. Mayor Teddy sibuk sok. Mayor Rasul-Rasul juga sibuk sok. Gak boleh masuk. Jadi sekali lagi diucapkan dengan keras, "Yesus, anak Daud, tolong saya." Seketika itu juga Tuhan Yesus berbalik. Dia lihat siapa tadi itu? Ditolongnya. Matanya bisa terbuka. Ada yang kakinya bisa berjalan. Itulah kadang-kadang kita terlalu bergengsi, angkat diri kita terlalu tinggi Bapak Ibu. Ada juga yang bawa perasaan seperti waktu Tuhan Yesus sudah ada bersama-sama dengan Marta dan Maria. Marta begitu sibuknya mengurusi makanannya, minumannya, sementara Maria sibuk di kaki Yesus mendengarkan perkataannya. Dan itu ada satu suasana yang sebaiknya yang harus kita rubah Bapak Ibu. Bahwa perasaan ini juga membuat kita tetap di zona nyaman. Karena siapa kita? Siapa lu? Siapa gue? Seperti itu. Jadi bahwa perasaan ini membuat kita susah keluar dari zona nyaman. Ada kadang-kadang sotoy Bapak Ibu ya. Sotoy Ibu tahu? Ini bukan semacam soto Bapak Ibu ya. Tahu lu maksudnya ya. Sotoy bukan bukan makanan ya. Jadi kadang-kadang Tuhan Yesus seling di dalam pembicaraan sesama murid-murid Tuhan Yesus. Siapa di antara kita yang terbesar, paling dikasihi katanya. Siapa di antara kita yang paling dikasihi? Itu salah satu pernyataan-pernyataan di dalam kitab kita. Sibuk orang itu, mungkin aku. Petrus, aku yang paling apa katanya. Paling jreng lah kalau ngasih statement-statement. Kata Yohanes, aku yang paling dekat. Aku yang paling dekat, dia bilang itu. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dikatakan, maukah engkau menjadi raja bagi kami bangsa Israel? Tuhan Yesus terdiam saja. Itulah artinya kita kadang-kadang kita sepertinya tahu, padahal tidak tahu. Inilah kadang-kadang membuat kita berada di zona nyaman Bapak Ibu. Kita mau kita lewati zona nyaman kita, amin. Kalau kita pada saat ini, kita dapat melakukan setiap kegiatan-kegiatan kita di dalam FA. Ayo berani ikut FA. Kenapa? Itulah waktunya kita memulai kehidupan Bapak Ibu. Ada kehidupan baru. Mungkin kita hanya berdoa di rumah, itu pun doa makan 3 kali 1 hari. Ataupun doa tidur, sewaktu mau tidur. Kita rubah, upgrade Bapak Ibu. Lakukan kegiatan-kegiatan FA. Atau lakukan pembelajaran-pembelajaran.
melalui kelas-kelas kom Bapak Ibu. Saya bersama-sama dengan kepala tempat ini, sama-sama mengajar kom, jadi kadang-kadang sering ketemu Bapak Ibu. Saya pun banyak belajar, makanya saya belajar sama Pak Baringin untuk belajar S2 di STT kita Bapak Ibu. Itulah kerinduan saya. Sementara basic saya seorang medis, dokter di Kota Perdagangan, di Kabupaten Simalungun. Bersama-sama istri, kami sama-sama mengabdi di sana, jadi PNS di Kota Perdagangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan medis di sana. Tahun 2012 kami sudah ada di tempat itu, 2011 kami ada di tempat itu, dan kami sama-sama dulu ditempatkan di Kabupaten Simalungun, Sindaraya. Jadi Sindaraya itu kira-kira dari tebing masuk ke dalam lah itu kira-kira. Jadi itu tempat-tempat perpindahan yang harus kita lewati. Di Sindaraya kami nyaman, nggak ada lagi orang yang mau berobat kan. Kalau ada orang menolong partus, tak bisa ditolong, tak bisa dikeluarkan hari-harinya, nggak perlu ke tebing lagi, kita kerjakan sendiri. Nyaman, semua bisa kita kerjakan. Tapi suatu goncangan membuat kita pindah, itu yang membuka pikiran kita Bapak Ibu. Kita harus pindah ke tempat yang tak pernah kita datangi. Itulah Kota Perdagangan. Jadi pada saat kita pindah di sana, kita nggak punya keluarga, kita memulai yang baru, anak-anak harus dipindahkan ke sekolah yang baru, kami pun harus tempat tinggal, tempat yang baru, dan semua itu berubah Bapak Ibu. Berubah semua. Mesti ada keberanian Bapak Ibu, amin. Keberanian itu yang membuat kita bisa move on Bapak Ibu. Jadi kita harus menghindari jaim, gak perlu kita gengsi, balik dari nol seperti perkataan itu. Balik dari nol gak apa-apa. Gak perlu kita bawa perasaan kita, aduh sedih kali ya. Dulu, itu tadi. Dulu, udah kalau muncul kata-kata dulu, berarti kita meng-remind apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita dapatkan, itu mengingat-ingat masa lalu. Dan kita harus buang itu. Kita harus belajar bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kita. Tuhan juga yang memberikan kekuatan bagi kita. Itulah salah satu yang bisa kita dapat ambil Bapak Ibu. Yang kedua yang dapat kita pelajari di sini. Ada kesembuhan yang Tuhan lakukan bagi jemaat itu. Di dalam Kisah pasal 4 ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang-orang. Di dalam perkataan ini muncul satu statement bahwa Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh Bapak Ibu. Di ayat 2, Petrus itu menyembuhkan orang yang lumpuh yang sudah berulang-ulang ke bait suci. Orang yang lumpuh di situ dikatakan bahwa lumpuhnya sejak lahir Bapak Ibu. Sejak lahir dalam kandungan dia sudah lumpuh Bapak Ibu. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung. Apa yang dikatakan Tuhan Petrus bagi orang yang lumpuh ini? Emas dan perak tidak aku punya, tapi Tuhan Yesus aku punya. Berjalanlah. Itulah statement yang dibuat Petrus. Sehingga suatu ketika itu orang lumpuh ini berjalan dan sampai melompat-lompat Bapak Ibu. Ini satu kesembuhan yang dipakai melalui Petrus. Kita percaya bukan karena kekuatan Petrus, tapi ada Roh Kudus yang menuntun Petrus. Amin. Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi Petrus. Karena saya mungkin dari basic dokter, saya tahu bagaimana orang yang lumpuh Bapak Ibu. Orang yang lumpuh sejak lahir. Kita percaya ini adalah satu gambar namanya dermatom. Dermatom ini persarapan yang mensarapi seluruh organ tubuh kita. Kalau di daerah C ini biasanya mempersarapi daerah kepala. Ini T torakal namanya, C ini cervical. Torakal ini yang mempersarapi daerah punggung serta dengan dada. Yang ini L gini ya, L ini mempersarapi kaki Bapak Ibu. Makanya kalau orang lumpuh sejak lahir, kemungkinan besar ada masalah di daerah yang biru ini. Pertumbuhan sarafnya yang tidak baik, pertumbuhan sarafnya yang mengganggu
pertumbuhan ototnya Bapak Ibu. Kenapa dia diusung-usung? Memang karena nggak bisa di jalan, nggak bisa ditopang. Kenapa dia mengecil kakinya? Karena kakinya nggak bisa dipakai untuk menopang tubuhnya. Sehingga ototnya kaki ini tidak bertumbuh, tidak mengembang. Kalau tangan kita sering aktif, maka tangan kita akan berotot Bapak Ibu. Kalau kita sering ke gym, makanya otot kita akan kembang. Makanya orang-orang yang sering melatih tubuhnya, makanya ototnya akan kembang. Jadi itulah makanya kalau semakin kita latih, semakin berotot Bapak Ibu. Jadi kenapa dia seperti ini? Berarti ada gangguan di sini sejak masa di dalam kandungan. Yang kita tahu ini kasusnya jarang Bapak Ibu. Yang kita lihat itu jarang di dalam kandungan. Tapi kalau misalnya ada masalah di sini karena ada polio, itu kan sesudah dia besar. Rata-rata umur 12 tahun tidak langsung kena polio Bapak Ibu. Pertama lumpuh layu dulu. Nggak ada rasa. Lama-lama kok agak payah jalan. Lama-lama kok tak bisa berjalan. Lama-lama kok makin kecil. Dicek semua kotorannya, semua darahnya diambil, ternyata ada virus polio. Makanya dalam beberapa dekade ini virus polio itu diusahakan untuk eradikasi di Indonesia. Itu pentingnya waktu anak-anak dikasih vaksinasi, segeralah divaksinasi anak-anaknya. Amin. Vaksinasi polio itu kan diteteskan ke mulutnya supaya menghindari virus ini masuk ke dalam tubuhnya yang merusak saraf-saraf di kakinya. Karena begitu pentingnya. Sehingga orang lumpuh tadi tidak punya, seperti dia tidak punya pengharapan Bapak Ibu. Kenapa? Karena bolak-balik dia harus meminta bantuan orang lain, menopang dia, meminta sedekah juga. Jadi semua kehidupan dia tergantung sama orang lain Bapak Ibu. Inilah satu yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Kalau misalnya lumpuh sejak lahir, artinya kakinya semakin lama semakin kecil. Dan itu akan merubah tekstur kakinya. Dan tidak bisa dipaksa untuk jalan lagi. Dia harus dituntun orang lain. Inilah satu yang bisa kita lihat dan pelajari Bapak Ibu. Bagaimana kalau tubuh kita ini sudah sempurna Bapak Ibu. Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Amin. Masterpiece-nya yang Tuhan ciptakan. Kalau di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa Allah diciptakan itu 4 kali diciptakannya melalui perkataannya Bapak Ibu. Beresit, itu kata bahasa Ibrani. Diciptakan, diomongkan jadi. Diomongkan jadi. Tapi waktu menciptakan manusia, dia enggak ciptakan dengan perkataan saja. Dia melakukan dengan tindakan. Memakai tanah liat untuk diciptakan manusia. Dia tidak ciptakan langsung dengan perkataan Bapak Ibu. Dia harus berbuat. Berbuat. Memakai tangannya untuk membuat tanah liat itu menjadi Adam. Kita percaya Tuhan menciptakan manusia sempurna adanya. Amin. Kejadian ini di dalam orang lumpuh ini untuk menciptakan atau membuat bahwa kebesaran Allah itu hadir bagi tempat itu. Kebesaran Tuhan hadir bagi tempat pada waktu Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan itu adalah satu karya Tuhan di dalam kehidupan, di dalam pelayanan juga kita. Biarlah kita berani untuk melakukan setiap pelayanan yang ada di depan kita. Kalau anak-anak muda boleh ikut kegiatan-kegiatan GC. Kalau dia misalnya seorang yang bekerja boleh menyampaikan sesuatu. Misalnya dalam pekerjaannya. Di dalam beberapa minggu depan kami mungkin akan melakukan pelayanan di Kota Tebing Tinggi. Jadi beberapa kali pelayanan itu kita lakukan, mungkin sudah lebih 10 kali kita melakukan donor darah. Jadi kenapa pentingnya donor darah ini Bapak Ibu? Donor darah ini kami kerjasama dengan rumah sakit pemerintah. Sengaja kami buat semua sakit pemerintah. Karena apa? Karena harapan kita pemilik kartu BPJS aksesnya ke rumah sakit pemerintah pertama kali. Karena banyak mereka yang termasuk anggota PBI yang dibayar pemerintah Bapak Ibu. Jadi kami kerjasamanya ke rumah sakit pemerintah yang namanya Kumpulan Pane. Jadi kami sesudah ibadah seperti ini, kami lakukan screening darah. Periksa kadar HB-nya darahnya, periksa juga
golongan darahnya, karena golongan darah ini sudah tidak berubah-berubah Bapak Ibu. Jadi ada berkisar 60 orang setiap kali putaran kami lakukan untuk donor darah. Dan banyak orang-orang berpikir kenapa takut donor darah, kenapa takut? Sedangkan orang donor darah aja kita lihat makin sehat Bapak Ibu. Amin. Kenapa? Mungkin kita tadi terbawa perasaan seperti baper tadi Bapak Ibu ya. Donor darah itu penting Bapak Ibu. Kalau enggak kita donorkan pun darah kita itu sel darah merah akan pecah sendiri dan itu akan terbuang, itu akan berubah warna menjadi warna kuning bentuk buang air kecil dan bentuk warna kuning bentuk buang air besar. Jadi pecah sendiri 120 hari Bapak Ibu. Kenapa 120 hari? Karena 120 harilah umur sel darah merah. 120 harilah itu pecah sendiri. Kan alangkah sayangnya pecah sendiri tidak diberikan bagi orang, amin. Lebih bagus kita donorkan darahnya. Karena apa? Karena darah kita itu sangat berarti bagi orang-orang yang membutuhkan Bapak Ibu. Orang-orang yang membutuhkan sekarang banyak sekali Bapak Ibu. Orang-orang yang melakukan hemodialisa atau cuci darah, itu penting darah Bapak Ibu. Orang-orang yang dalam persalinan penting darah. Belum lagi orang-orang yang dalam trauma, misalnya habis darah karena kecelakaan. Itu penting sekali bagi mereka. Terutama golongan darah yang agak jarang. Golongan darah AB misalnya. Ada Bapak Ibu yang AB di sini? Wah luar biasa ada 2 orang. Donorkan darahnya Bu. Itu satu faktor ya, kita jangan tahu. Faktor yang kedua. Kalau kita memang donor darah itu enggak kita mau lakukan. Sebenarnya ruginya di kita. Karena apa? Pada sewaktu darah kita diambil 300 cc Bapak Ibu. 300 cc diambil darahnya. Memang kita kaget pada saat pertama. Tapi ada yang kita tidak pikirkan. Waktu darah itu ambil, tubuh kita punya respon. Dia akan mengganti darah yang diambil itu. Satu respon yang kita lihat, kita akan lapar dan haus Bapak Ibu. Kita akan mencari makanan sebagai untuk mengganti darah kita. Kita akan merasakan sesuatu yang kurang, misalnya sebelumnya kalau kita berat kali langkah kita agak berat melangkah itu menjadi ringan Bapak Ibu dengan donor darah. Coba praktekkan sendiri. Sampai sini sudah pernah donor darah? Wah luar biasa. Oke. Itulah respon tubuh kita. Yang berikutnya responnya, tubuh akan membuat semakin respon untuk mengalami apa yang kurang. Respon tubuh ini yang kita perlukan, seperti makan, selera makan meningkat, selera minum juga meningkat. Jadi jangan takut Bapak Ibu, kalau orang kurus pun, kalau mau jadi gemuk, donorkan darahnya. Ini udah kita lihat. Orang yang biasanya kurus atau seadanya, itu akan menjadi lebih gemuk. Jadi Bapak Ibu, dengan donor darah, sebenarnya kalau mau jadi agak kurus, atau agak gemuk, orang yang kurus, itu donorkan lagi darahnya. Karena tubuh akan merespon dengan lebih banyak makan, lebih banyak minum, dan kekurangan dalam tubuh kita tadi, direspon tubuh dengan baik. Makanya orang yang pas-pasan badannya atau ke bawah agak kurusan sedikit, donorkan darahnya. Supaya agak lebih gemuk lagi, lebih padat badannya. Dan kalau kita misalnya membuat suatu donor darah itu, kami sengaja kira-kira di bulan 1 atau di bulan ya kira-kira habis banyak makan banyak lah. Bulan dan Desember kan makannya berlebihan kan. Jadi di bulan 1 atau di bulan berikutnya kita lakukan donor darah. Karena makanan kita itu luar biasa. Makanan-makanan yang padat semua di situ ya. Pesta-pesta lah apa semua yang kita kerjakan. Itulah yang membuat kita betapa pentingnya donor darah ini. Dan kita percaya kita harus memulai. Amin. Memulai. Ayo segera donorkanlah darah kita. Kita akan membuat kehidupan kita lebih baik lagi. Amin. Kehidupan kita akan semakin berbunga-bunga atau semakin ringanlah tubuh kita untuk melangkah. Karena kalau kita pun kebanyakan lemak dalam tubuh kita akan merasakan sesuatu yang gak nyaman ya. Misalnya kalau tengkuk kita berat, menggerakkan leher kita pun berat. Mungkin kolesterol kita pun sudah naik.
Ada yang jahat, ada yang baik itu ya. Jadi kita harus belajar menjaga tubuh kita, amin. Supaya tubuh kita akan semakin baik lagi. Jadi Petrus itu katakan ini, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Berjalanlah maksudnya, ayo mulai. Jangan hanya posisi zona nyaman di bait Allah itu. Ayo berjalan. Seperti kita, ayo mulai. Mulai, spiritnya harus mulai yang bagus. Maka si orang lumpuh tadi mulai bisa berjalan, berdiri, berjalan dan melompat-lompat Bapak Ibu. Artinya ada progres di dalam kehidupan dia. Ada semakin baik kehidupan dia. Dari mulai berdiri, sudah mulai berjalan, sampai melompat-lompat. Artinya apa? Gangguan-gangguan persarapan tadi sudah tidak ada lagi di dalam tubuhnya. Amin. Itulah yang harus kita pelajari. Bagaimana kuasa Tuhan itu memberkati setiap kita. Kuasa Tuhan yang memperbaiki setiap kehidupan kita. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi rindu untuk berani Bapak Ibu. Yang kedua ada kesembuhan. Yang ketiga ada tanda-tanda mujizat. Kalau yang pertama tadi itu usaha kita untuk minta Tuhan supaya kita berani. Usaha kita untuk memulai. Usaha kita untuk melakukan sesuatu. Kalau ada kesembuhan, usaha kita untuk memperkatakan. Berjalanlah. Kita yang harus duluan di situ. Tapi kalau misalnya ada tanda-tanda dan mujizat, ini udah karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Karya Tuhan yang luar biasa. Makanya dikatakan pada Kisah Rasul 2 ayat 47 dikatakan sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan yang menambahkan. Bukan karena kuat dan gagah kita Bapak Ibu. Tapi karena karya Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Inilah salah satu yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Bahwa apa pentingnya itu. Supaya kita tidak lagi berada di zona nyaman. Kita harus berani untuk move on. Apapun pergumulan kita. Baik itu karena finansial. Baik itu karena pekerjaan dan rencana-rencana kita yang hampir tidak punya pengharapan. Kita percaya setiap pergumulan ini kita panggil Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus kita undang supaya kita tetap memuji-muji Dia. Supaya kita tetap memberkati setiap langkah kita dan kita percaya Tuhan itu luar biasa. Amin. Biarlah dengan kita berani, biarlah kita dengan berani untuk melakukan sesuatu. Ada kesembuhan, amin. Ada mujizat, ada sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Karena kita percaya tangan Tuhan yang menopang kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kuasa-Mu lebih besar.
kasih Tuhan, kami percaya tidak terlambat bagi kehidupan kami. Asal kami mau angkat tangan kami ya Bapa. Engkau pasti turun tangan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Engkau pasti memberikan sesuatu yang baru bagi kami. Asal kami berani saja ya Bapa. Biarlah Tuhan tidak kami memandang bahwa perasaan kami, image kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau tinggalkan itu semua. Kami mau tinggalkan itu semua Bapa. Jadi penghalang kami untuk memulai yang baru ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau memberkati setiap langkah kami ya Bapa. Dan langkah kami percaya Tuhan pada saat kami akan memulainya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang baru yang membuat kami semakin mencintai Engkau ya Bapa. Menaruh perhatian kami, menaruh pengharapan kami Tuhan bagimu Tuhan. Dan kami percaya setiap pergumulan-pergumulan hidup kami akan membawa kami Tuhan dalam ketekunan. Membawa kami supaya tahan uji ya Tuhan. Membawa kami supaya mempunyai pengharapan kepada Engkau Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa. Berikan kami keberanian Tuhan. Kami percaya Tuhan, pegang tangan kami Bapa. Pakai kami, hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kami sudah menyelesaikan. Firman Tuhan sudah ditabur ya Bapak. Kami percaya Tuhan ada kuasa mengalir bagi setiap kami ya Tuhan. Memakai kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan buat ibadah-ibadah yang sudah dilakukan di tempat ini Bapak. Kau memberkati tempat ini Tuhan. Kau juga memberkati hamba-hamba Tuhan, gembala di tempat ini beserta dan pengerja-pengerja di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati semua ini Bapak. Kami percaya ini milik-Mu ya Bapak. Kepunyaanmu Tuhan. Pakai Tuhan untuk diperluas di kerajaan Allah yang lebih lagi ya Bapak. Kau pakai setiap hamba-Mu di sini Tuhan untuk menjangkau jauh jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Andrew di tempat ini Tuhan sebagai gembala ya Bapak. Kau juga memberkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Kau juga memberkati setiap pengerjanya, barisan pengerja di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Allah yang luar biasa hadir bagi tempat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan juga memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Diberkatilah kota kudus-Mu dan tembok-Mu. Biarlah Tuhan Yerusalem ada berkat yang mengalir bagi kota Yerusalem. Bagi kota kami, kota Medan ya Bapak. Begitu juga bagi tempat ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Biarlah berkat itu mengalir bagi keluarga-keluarga jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau luar biasa. Mari angkat tangan dan wajah kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai dari hari ini sampai Maranatha datang dan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati sama-sama katakan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ada amplop-amplop yang tersedia yang telah diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saat ini bersama saya Laura Claudia Brahmana akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Departemen Pembangunan kembali menginformasikan progres pembangunan rumah Tuhan, yakni House of Sacrifice. Puji Tuhan, saat ini proses pembangunan gereja berjalan dengan baik. Kami sungguh percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap orang yang percaya padanya. Satu persatu sedang dalam proses penyelesaian, yaitu ring beam, siri fasad, rumah doa Jabu Bolon, rumah doa Tionghoa, dan saat ini sedang dalam tahap pembangunan rem. Pembangunan rem bertujuan untuk mempermudah akses jemaat menuju ruang utama ibadah, baik pejalan kaki ataupun kendaraan, dan dapat digunakan sebagai lokasi drop-off. Pembangunan rem akan berjalan kurang lebih selama 3 bulan dengan dana sekitar 10 miliar. Mohon maaf jika beberapa bulan ke depan akses jalan Bapak Ibu terkendala menuju ruang Zaitun. Filipi 1 ayat 27, kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita untuk tetap teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaannya yang besar. Untuk itu, gereja mengajak setiap cabang dalam dan luar kota kembali memperkuat gotong royong. Marilah bersama-sama kita menyelesaikan tugas ini dengan sukacita. Bagi Bapak Ibu yang terdorong untuk mendukung pembangunan rem, dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop pembangunan atau dengan menuliskan keterangan pembangunan dan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan oleh gereja masing-masing, dan dapat juga mentransfer ke nomor rekening pembangunan atau men-scan QR Code berikut ini dengan menambahkan kode unik gereja masing-masing pada akhir nominal yang ingin Bapak Ibu berikan. Nomor kode unik cabang dapat Bapak Ibu lihat dalam daftar berikut ini. Demikian informasi pembangunan kali ini. Keluaran 35 ayat 21, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Tuhan Yesus memberkati. Akan dibuka kelas Komseri 200, kelas online yang akan dimulai tanggal 5 April 2024. Diadakan setiap hari Jumat pukul 18 sampai 20 WIB. Syarat untuk mengikuti Komseri 200 yaitu sudah lulus Komseri 100. Dan akan dibuka juga kelas Komseri 100 khusus minggu di GBI Rumah Persembahan. Setiap hari Minggu pukul 18 sampai 20 WIB. Kelas Komseri 100 ini dimulai tanggal 7 April 2024. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas Kom ini gratis dan terbuka untuk umum. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam. Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Tuhan Yesus sayang pada saya, Tuhan Yesus juga sayang Bapak Ibu. Bapak Ibu, marilah kita juga mengasihi Tuhan melalui ibadah kita, lewat pujian, penyembahan yang kita naikkan. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, terima kasih kepada pengkhotbah kita yang telah memberkati ibadah pada hari ini dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan kekuatan baru.
Berikut beberapa pengumuman untuk kita. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang mengalami kemenangan dalam Tuhan. Untuk itu setiap jemaat diminta bergabung dalam salah satu kelompok family altar yang ada di FA01 dilaksanakan setiap hari Rabu di rumah Bapak Ewa di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19 atau jam 7 malam. Ibadah FA02 GBI Stomotor dilaksanakan setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 bertempat di ruangan ibadah ini. Bagi saudara yang membutuhkan layanan pastoral seperti baptisan, dukungan doa, kunjungan, penghiburan, dan lain-lain, dipersilakan untuk menghubungi para pelayan Tuhan atau Bapak Ewa dengan nomor telepon 0813 6545 4703. Jemaat yang rindu memberikan persembahan via transfer dapat melakukannya ke rekening Jemaat GBI Stomotor BCA dengan nomor rekening 546 041 9176. Jemaat dapat menyaksikan ulang ibadah GBI Stomotor melalui media sosial YouTube GBI Stomotor. Jemaat dapat like, subscribe, serta membagikannya untuk menyebarkan firman Tuhan. Gedung Stomotor menerapkan peraturan dilarang merokok. Selain itu, jemaat diharapkan untuk menjaga kebersihan tempat ibadah dan sekitarnya, serta tidak membunyikan handphone selama ibadah. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pembangunan rem di GBI Rumah Persembahan agar dapat menambahkan kode unik 140 di jumlah yang ditransfer untuk kode GBI Stomotor atau dapat di-scan barcode di banner yang di depan. Ibadah Jumat Agung di GBI Stomotor akan diadakan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 10.30 WIB. Sekali lagi, ibadah Jumat Agung di GBI Stomotor akan diadakan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 10.30 WIB. Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk beribadah bersama di tempat ini. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, boleh langsung memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa pada hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai.